Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mulia Wahyudi, NIM 2020310085. Saya akan presentasikan dan menjelaskan tentang motivasi organisasi, yaitu A. Pengertian dan proses motivasi. Dalam mempelajari kajian motivasi dalam perilaku organisasi, terlebih dahulu harus memahami istilah dorongan motif, yaitu 1. Dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 2. Usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin tercapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan pekerjaannya. Motivasi dalam organisasi, yaitu motivasi merupakan suatu proses yang dilandasi oleh suatu dorongan. Dorongan inilah yang kemudian disebut sebagai kebutuhan. Adapun kebutuhan tak terpuaskan, tegangan, dorongan, perilaku pencarian, kebutuhan dipuaskan, dan pengurangan tegangan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dipahami bahwa proses motivasi dapat diuraikan menjadi 6 tahapan. Motivasi organisasi yaitu diawali dengan munculnya kebutuhan yang tak terpuaskan, munculnya tegangan, kemudian dari ketegangan dalam dirinya memunculkan dorongan. Untuk memenuhi dorongan tersebut, ia mencari berbagai hal untuk memenuhinya. Apabila pencairan itu menghasilkan suatu kreativitas yang memenuhi dorongan, maka tegangan dalam diri seseorang akan berkurang atau bahkan terpenuhi. Tetapi bila dorongan kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh aktivitas yang dicari dan dilakukan, maka ketegangan akan terus berlangsung atau bahkan menjadi memuncak. Dalam kondisi inilah seseorang mengalami stres. B. Teori-teori motivasi. 1. Teori dini dari tahun 1950. A. Teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow, ahli psikologi, tahun 1954 mengeluarkan bukti Motivation and Personality. Maslow menyusun sebuah hierarki tentang kebutuhan manusia. Dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan dalam hierarki tersebut. Semakin tinggi keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut, semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar demi mencapai sebuah prestasi yang dapat membanggakan dirinya dan atau organisasinya. B. Teori X dan Y. Teori X dan Y adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Menurut sama dengan T. McGregor, karakteristik manusia itu dapat diklasifikasi pada kategori yaitu tipe X dan Y. Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak bertanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Berdasarkan pada teori ini, maka seorang yang akan dapat diklasifikasi berdasarkan dua teori ini, yaitu tipe X dan Y. C. Teori motivasi Hygienik. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Herzberg. Menurutnya, faktor-faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor intrinsik dikaitkan dengan ketidakpuasan. Artinya, dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu itu muncul karena ada faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan diri. 2. Teori kontemporer. A. Teori ERG. Teori ERG
dikemukakan oleh Clayton L. Dever. Kata ERG merupakan sebuah kepanjangan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Eksistensi, kebutuhan file dalam klasifikasi Maslow. Relatedness, hubungan sosial, komponen eksternal, penghargaan dalam klasifikasi Maslow. Grow, pertumbuhan, hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi mencangkup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. B. Teori kebutuhan Maxwell. Maxwell menguji kondisi masing-masing individu dengan menggunakan alat-alat yang dikuantifikasikan dalam suatu ukuran. Terdapat tiga motif yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu sebagai berikut. 1. Motif berprestasi. 2. Motif berkuasa. 3. Motif bersahabat. C. Teori evaluasi kognitif. Teori berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran ekstrinsik untuk perilaku yang sebelum secara intrinsik telah diberi hadiah cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Artinya, bila intrinsik diberi kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pemberian ganjaran itu menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri meresot. Itulah penjelasan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.